Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya terbit, saya memulai perjalanan dari rumah di Kabupaten Batang menuju sekolah kami. Di Pegunungan Brengkolang, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Perjalanan sejauh 38 km ini tidak selalu mudah. Jalan yang berkelok, tanah yang menanjak, dan kabut tebal seringkali menemani langkah saya setiap hari. Namun bagi saya, setiap tikungan bukanlah hambatan, melainkan jalan menuju makna. Makna untuk hadir, untuk berbagi, dan untuk memastikan bahwa pendidikan tetap sampai ke pelosok negeri. Sekolah kami berada di tengah perkebunan kopi, di desa kecil dengan budaya Jawa yang masih lestari. Keterbatasan sarana tidak menjadi alasan untuk berhenti berinovasi. Justru dari sinilah kami belajar menemukan cara belajar yang bermakna, yang berakar pada kehidupan sehari-hari anak-anak kami. Di awal tahun ajaran, saya melakukan diskusi refleksi bersama guru dan menelaah data rapor pendidikan sekolah. Dari hasil analisis, kami menemukan bahwa tantangan utama kami adalah indikator kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Pada rapor pendidikan, skor yang kami peroleh baru mencapai 65. Kami juga menemukan bahwa selama ini keaktifan peserta didik dalam pembelajaran masih rendah dan capaian hasil belajar pun belum optimal. Dari refleksi itulah muncul gagasan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, kontekstual, dan berakar pada potensi lokal. Saya, Sari Tejawati, Kepala SMP 1 Atap Brengkolang, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, menginisiasi sebuah program inovasi yang kami beri nama Jalan Berkelok, pembelajaran langsung berbasis kearifan lokal. Dalam proses penerapan pembelajaran berbasis kearifan lokal, tentu terdapat berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai budaya daerah dengan kurikulum. Keterbatasan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai budaya daerah dengan kurikulum. Kesulitan dalam memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, kurangnya minat dan pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai kearifan lokal. Langkah awal kami dalam program Jalan Berkelok dimulai dengan pemetaan aset sekolah dan desa. Saya melakukan wawancara dengan komit sekolah dan kepala desa terkait potensi lokal Desa Brengkolang. Dengan modal hasil wawancara tersebut, selanjutnya saya duduk bersama guru, memetakan potensi daerah dan budaya lokal yang bisa menjadi sumber belajar. Dari diskusi itu, kami menemukan dua kekuatan besar Brengkolang. Kopi unggulan dengan kualitas bagus dan kesenian gamelan yang menjadi identitas budaya masyarakat. Dari sinilah muncul tema besar kopi edukatif dan pelestarian gamelan. Tahap kedua adalah perancangan. Kami membentuk tim kerja, menentukan peran, sasaran, dan strategi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pembelajaran kami rancang agar kontekstual dan selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam. Membentuk tim kerja Timja Pelaksana Pembelajaran berbasis kearifan lokal. Tim dibentuk untuk memastikan koordinasi dan pembagian tugas berjalan dengan baik, menetapkan tujuan, sasaran kegiatan, serta jadwal pelaksanaan. Timja bersama kepala sekolah menetapkan tujuan, sasaran kegiatan, serta jadwal pelaksanaan yang menjadi acuan untuk membuat pelaksanaan kegiatan lebih terarah dan sistematis. Menyusun strategi pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan bagi peserta didik. Perlunya penyelarasan model pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan paradigma pembelajaran mendalam melalui kegiatan kokurikuler. Menentukan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk memastikan kegiatan kokurikuler berjalan sesuai dengan perencanaan.
Tahap ini merupakan pelaksanaan nyata dari rencana yang telah disusun. Kegiatan yang dilakukan antara lain menyusun modul kokurikuler atau dengan tema yang sudah ditentukan, yaitu kopi edukatif dan pelestarian gamelan, membuat instrumen penilaian atau asesmen kokurikuler untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, pelaksanaan rencana tindakan. Tim kerja melaksanakan rencana pembelajaran kokurikuler yang telah disusun, serta berkolaborasi dengan narasumber dari lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, monitoring, dan pengumpulan data. Tahap ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas pembelajaran berbasis kearifan lokal dan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang. Mengukur indikator keberhasilan, merefleksikan proses dan hasil pembelajaran, melakukan perubahan berdasarkan refleksi. Pelaksanaan program Jalan Berkelok membawa perubahan nyata bagi sekolah kami. Hasil refleksi menunjukkan bahwa pembelajaran lebih menarik dan bermakna bagi siswa. Skor yang diperoleh mencapai 87,5%. Siswa merasa bisa memahami pelajaran dengan lebih mudah terlihat dari hasil respons siswa yang mencapai 82,5%. Selain itu, peserta didik semakin semangat dalam belajar dengan perolehan skor 85%. Dan yang paling membahagiakan, tumbuh kemitraan yang kuat antara sekolah dan masyarakat. Gotong royong atau kolaborasi menjadi pondasi dari setiap kegiatan pembelajaran kami. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Agustina atas pendapatnya. Bagaimana ke depannya kopi Brengkolang itu bisa lebih dikenal orang secara luas? Tidak hanya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, tapi bahkan bisa ke luar negeri. Kira-kira bisa tidak untuk kopi Brengkolang bisa lebih meluas lagi? Bu Regel ingin minta pendapat kalian, silahkan. Saya Bu, Silakan. pemasaran kopi secara online dan adanya kafe kopi khas Brengkolang. Pembelajaran kokurikuler yang menyenangkan. Kami belajar mengenali jenis-jenis kopi, tahapan sebelum panen dan pasca panen langsung dari petani kopi Brengkolang. Pembelajaran yang paling menarik yaitu saat praktik mulai dari penggilingan sampai dengan pembuatan kopi. Belajar dan praktik membuat kopi secara langsung sangat seru dan bermanfaat. Awalnya saya ragu apakah pembelajaran ini berjalan dengan baik, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya. Namun ternyata hasilnya sangat positif. Siswa tidak hanya memahami materi lebih cepat, tetapi juga lebih menghargai lingkungan dan budaya sekitarnya. Kami para guru juga belajar banyak cara mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kegiatan belajar. Melalui pembelajaran berbasis kearifan lokal, saya melihat perubahan besar pada siswa. Mereka menjadi lebih aktif, kritis, dan berani mengemukakan pendapat. Saya juga merasa pembelajaran menjadi lebih bermakna karena bisa mengaitkan nilai-nilai budaya daerah dengan kompetensi yang ada di kurikulum. Jalan Berkelok tidak hanya menjadi simbol perjalanan penuh tantangan, tetapi juga perjalanan menuju pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna. Dari setiap kelok proses ini, kami belajar bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak selalu bergantung pada fasilitas, melainkan pada kemauan untuk berubah, berkolaborasi, dan berakar pada kehidupan nyata peserta didik. Saya bersama guru, siswa, dan masyarakat akan terus menempuh jalan berkelok menuju pendidikan yang lebih baik, lebih bermakna, dan berakar pada budaya kami sendiri.